menjadi orang yang bisa bangun pagi dan sholat subuh berjamaah. Sholat subuh berjamaah ini pernah saya sampaikan kutipan hadis memberikan pahala seperti sholat sepanjang malam, sholat sunnah sepanjang malam tanpa berhenti. Sedangkan sholat isya berjamaah itu diberi nilai seperti sholat sunnah dari sore sampai malam. Jadi bagi jamaah sekalian yang kemarin malam juga sholat subuh, sholat isya berjamaah, kemudian sekarang sholat subuh berjamaah, ini luar biasa. Jadi ini supaya memberikan kabar gembira kepada ibu-ibu, kepada bapak-bapak yang senang sekali mengunjungi masjid untuk sholat berjamaah. Ini luar biasa. Dan menurut testimoni, menurut pengalaman saudara-saudara kita yang dulu tinggal di sini, itu setelah meninggalkan kota ini jarang mendapati situasi seperti ini, sehingga semangatnya untuk sholat menurun, ingin kembali lagi ke sini. Jadi jamaah rahimahullah luar biasa. Dalam satu anekdot itu diceritakan begini, di satu kafe ditulis bahwa siapa saja yang makan pada hari ini gratis, tidak akan dipungut bayaran, tetapi yang membayar nanti adalah cucunya, yang akan membayar cucunya, bukan kita yang makan di situ. Maka seseorang itu kemudian makan sepuasnya, seenaknya, kemudian dia pergi gitu aja. Mau setelah sampai di pintu dicegat, mau kemana Pak? Pulang. Loh, kok pulang? Loh, kan gratis, tidak bayar. Terus disodorkan, Pak, ini stroke, ini tagihan mbahnya Bapak masih ada di sini. Jadi rupanya dikira kalau kita makan di situ kemudian gratis, pulang begitu saja, yang bayar nanti cucunya. Ternyata dia juga sudah ditagih oleh mbahnya yang dulu makan di situ. Nah, ini hanya sekedar anekdot, karena memang berbeda dengan ayat yang telah kami sampaikan tadi, bahwa orang-orang yang beriman itu nanti ini kalau sudah sampai di akhirat, misalnya nih suami itu setelah sampai di akhirat kemudian masuk surga, itu akan meminta kepada Allah, ya Allah, masukkanlah bapakku ada di mana? Masukkanlah istriku, masukkanlah anak-anakku, masukkanlah mbah-mbah saya. Itu diminta semuanya. Karena kita berhasil masuk surga, kemudian mengajak, menanyakan kepada Allah, mana bapak saya, mana nenek saya, mana kai saya, itu diminta supaya dimasukkan. Mana istri saya, mana anak saya, itu dimasukkan. Akhirnya ya dikumpulkan di situ bersama satu keluarga besar, masuk semuanya di dalam surga. Itu dinyatakan oleh Allah dalam surat Al-Ghafir ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana wa'adkhilhum. Hum itu mereka, banyak. Kalau Rabbana wa'adkhilhu tanpa huruf mim itu berarti cuma satu aja. Ini Rabbana wa'adkhilhum, ya Allah, ya Tuhan kami, masukkanlah mereka jannati adin, ke dalam surga Aden, allati wa'adtahum, sebagaimana engkau telah menjanjikannya.
Nah, jadi memang Allah itu sudah menjanjikan bahwa kita yang masuk surga itu boleh mengajak siapa saja. Luar biasa. Jadi kalau Bapak ini satu baris isinya 50, satu orang bisa mengajak 10 orang jadi 500. 500. Bukan sop kedua, sop ketiga. Wah, luar biasa, masuk surga semuanya. Belum lagi kalau mengajak besan, mengajak orang lain, teman akrabnya. Wah, jadi ini wa'adhilhum allati wa'adahum, sebagaimana engkau janjikan kepada mereka, man solaha min abaihim, dari orang-orang soleh, dari bapak-bapak kami, wa azwajihim, istri kami, wa dzurriyyatihim, dan keturunan kami. Jamaah rahimakumullah, yang dinamakan wa dzurriyyatihim itu bukan hanya anak cucu yang kita jumpai ketika kita masih hidup, tetapi sampai sekian banyak keturunan. Kalau kita membagikan harta, misalnya kaya, orang katakan kekayaannya sampai 7 turunan, ini tidak lebih dari 7 turunan mendapatkan permintaan oleh mbahnya. Ya Allah, ini luar biasa sekali. Jadi seandainya ada orang-orang semacam Mbah Hasyim Asy'ari yang menjadi pendiri NU, Haji Ahmad Dahlan yang pendiri Muhammadiyah, dan ustadz-ustadz dan kiai-kiai yang lain, sekiranya dia itu kemudian di surga mengajak orang-orang yang ada di bawahnya, itu luar biasa sekali. Maka kita harus punya semangat. Tapi ini yang terutama ya dibatasi orang yang beriman. Kalau yang lain imannya memang tidak akan tertolong sama sekali. Tapi kalau masih kita punya keimanan yang sama, itu akan ditolong oleh keluarganya. Jamaah rahimakumullah, sering kami sampaikan dalam beberapa kesempatan untuk berdoa, seperti doa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada Muaz bin Jabal. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah kami agar senantiasa berzikir kepadamu. Yang pertama adalah permohonan untuk berzikir kepadamu. Zikir itu dalam bentuk amaliyahnya ya seperti yang disebutkan dalam surat Al-Ankabut tadi, utlu ma uhiya ilaika minal kitab, bacalah kitab Al-Quran. Dan suasana di masjid kita betul-betul menyenangkan, menenangkan hati. Di sudut sana, sudut sini, orang-orang semua pegang mushaf Al-Quran, dari yang ukuran kecil sampai yang ukuran besar, dan difasilitasi oleh masjid, dibelikan Quran yang gede sehingga tidak perlu repot-repot ketinggalan kacamata. Kacamata pun sudah disediakan. Luar biasa sekali, tinggal membaca. Dan untuk membaca kita sejak sendirian, jadi tidak sepi. Ada kompetitor kita, pesaing kita, ada yang satu kali duduk sekian halaman, dan itu menjadikan kita semangat untuk ikut membaca Al-Quran. Luar biasa. Wa aqimus shalah, dan dirikanlah sholat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Wala dzikrullahi akbar, dan sholat itu adalah zikir yang paling top, zikir yang paling utama, zikir yang paling besar keistimewaannya. Karena apa? Di lain-lainnya, amalia-amalia yang lainnya itu relatif tidak memerlukan persyaratan yang rumit. Kita mau sholat itu wajib berwudu, dan berwudu itu pun harus menggunakan air yang suci dan mensucikan. Sehingga kalau airnya suci tapi tidak memenuhi syarat untuk bersuci, maka tidak boleh dipakai. Nah, ini juga harus menyebabkan kita berpahala lebih. Karena apa? Mendapatkan air yang suci dan mensucikan pada waktu tertentu kita kesulitan, kemudian terhalang oleh dingin dan sebagainya,
sehingga wudu sudah mendapatkan nilai tersendiri, dan mengingatkan agar wudu itu pun juga tidak tergesa-gesa. Wudunya jangan sampai tergesa-gesa, betul-betul dinikmati, supaya mengusapnya 3 kali, wajahnya 3 kali, lengan kanan 3 kali, lengan kiri 3 kali, mengusap kepala 3 kali. Santai aja, konsentrasi, tidak usah balapan, tidak usah cepet-cepet. Ya, mengingatkan diri saya sendiri, mengingatkan kepada jamaah sekalian, wudunya disempurnakan. Jangan sampai mata kakinya tidak terkena, tapi ya juga jangan berlebihan sampai lutut. Cukup di atas mata kaki itu sudah memenuhi syarat. Habis itu berdoa. Doa sesudah wudu itu luar biasa. Nanti kayaknya masih ada yang belum ditulis, Pak Sekretaris Masjid. Doa sesudah wudhu itu belum ada. Jadi kalau doa keluar kamar mandi sudah, tapi doa sesudah wudhu belum ada. Dan juga mungkin doa sesudah azan, ini yang belum ada. Kalau doa keluar masjid, doa masuk masjid itu sudah ada. Tinggal kalau kita hafal ya dibaca, kalau hafal ya syukur, alhamdulillah. Allahumma a'inna zikrika, minta kepada Allah agar kita diberi kemudahan untuk berzikir.